seorang pendiri, orang tua terkasih, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusuf Hadi. Menjadi kemuliaan Tuhan. Umur panjang ini Bapak lelaki bersama-sama dengan jemaat dan semua umat tinggi tanah Papua. Dan hari ini jemaat Eklesia bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara jemaat Eklesia 31 tahun dan hari ini Natal bersama jemaat Eklesia. Terima kasih Bapak Ibu, para hamba Tuhan, pimpinan dari Sinode Masis Kota Jayapura, para gembala-gembala BPJ, tamu undangan, bahkan jemaat Eklesia yang sudah hadir. Hari ini, walaupun hujan, kerinduan kita bersama-sama merayakan ulang tahun jemaat Eklesia, tapi juga ulang tahun kelahiran Yesus Kristus, Putra Natal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, tamu undangan, sebelum kita mendengarkan laporan ketua panitia.
umat manusia. Sampai Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan menyucikan orang yang hilang di dalam dosa. Pada malam ini ada ibadah Natal Jemaat Eklesia tanggal 22 tahun 2023, juga HUT 31 tahun Jemaat Eklesia. Malam ini Bapak, ibadah ini dari awal sampai selesai kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melaksanakan dan berbicara agar ibadah Natal dan HUT Jemaat Eklesia malam ini kami mengalami berkat-berkat rohani lewat semua pelayanan yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih Bapak. Ibadah ini kami buka dan kami habiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kita jualan, kita jual. Natale di festa. Iya, tapi kita suka yang begini, yang toko. Biarlah ada diteguhkan lewat sabda kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti arti Natal malam hari ini. Bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini. Kami siap membaca dan merenungkan dan belajar akan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami semua. Di dalamnya kami diteguhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa sambil firman. Haleluya. Semua katakan. Saya diajak dulu. Dan 7:1. Berarti ya, kita belajar juga dengan cepat. Yesaya pasal 60 kita baca ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangku datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasku, dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan satu lagi teks dalam Matius pasal 5. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Baik Bapak Ibu, Yesaya menubuatkan bahwa umat Tuhan yang ada di dalam kegelapan akan lahir seorang Mesias. Dan Mesias itu dia seperti terang yang akan menyinari umat yang ada di dalam kegelapan. Dan kelahiran Mesias inilah yang akan memberikan pengharapan bagi manusia, bagi umat Tuhan, bagi isi dunia. Kelahiran Mesias, Bapak Ibu Saudara, sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya, Tuhan suruh Nabi Yesaya beritahukan kepada umat Tuhan bahwa terang Tuhan akan datang, akan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan akan bersinar bagimu. Dan
kita boleh mendapatkan satu pengharapan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, doa daripada Yesaya digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Yesus itulah terang yang diberitakan di dalam perjanjian lama, dinubuatkan, diberitakan, dinanti-nantikan di dalam perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru semua yang diberitakan, semua yang disampaikan, semua yang dinanti-nantikan digenapi di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia tidak terus jatuh-jatuh di pada tempat yang sama. Dia akan bangkit, akan berdiri, dan dia berubah. Yesus seorang wanita yang kedapatan bersinah itu. Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat, pergi dan jangan buat dosa lagi. Seringkali yang membuat kita tidak bersinar karena memang kita terus ada terlibat di dalam kegelapan itu. Kita terlibat di dalam keadaan yang menghalangi, menghambat terang Tuhan bersinar atas kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus cerai telanjangi perbuatan kegelapan. Kita hidup bijaksana dengan hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Pakai waktu kita dengan baik, dengan benar, pakai waktu kita dengan bijaksana. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi bersinar bagi semua orang, yaitu kita yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hidup kita, dengan segenap hati kita, kekuatan kita, segenap akal budi kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan talenta kita, dengan karunia kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersinar bagi semua orang. Kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tingkah laku, dalam kesucianmu, dalam apalagi nasihat Paulus kepada Timotius, harus jadi teladan. Bapak Ibu Saudara, perbuatanmu nyata di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada satu kebenaran firman Tuhan lagi yang luar biasa. Coba kita lihat Filipi pasalnya yang kedua. Surat Filipi. Surat Filipi pasal 2. Perhatikan ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, dan seterusnya. Perhatikan Alkitab ayat 12, Filipi 2:12. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tuhan tahu kita taat dan tidak. Amin. Tuhan tahu kita ini taat kepada Tuhan dan makanya ayat ini dia bilang kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi bukan kita berusaha untuk selamat, tidak, tapi kita sudah diselamatkan. Sejak kita percaya terima Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nama kita dicatat. Tapi sejak hari pertobatan kita, hari kita menerima Yesus sebagai juru selamat, bila saya catat bahwa kita baru menjalani kehidupan keselamatan kita itu baru 5%. 95% yaitu kita terus mengisi keselamatan kita dengan hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jangan hanya percaya saya itu baru 5%, tapi mari sampai kita umur berapa, 60 kah, 70 kah, 80 kah, kita tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapkan kerjakan keselamatanmu. Tuhan mau kita taat dalam segala hal. Taat dalam hal ibadah. 2024, bagaimana dengan ibadah kita? Kita ini orang yang rajin kah atau orang yang pemalas ibadah?
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bercahaya, bersinar bagi semua orang. Perhatikan bahwa malam gelap itu langit juga gelap, apalagi kalau bulan juga gelap, bintang-bintang saja yang kelihatan. Tuhan mau kita menjadi terang-terang lewat teladan hidup kita. Orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Menjadi terang itu bicara tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi berkat. Lihat diri di depan ini, melakukan berita-berita Tuhan, dan biarlah hidup kami Tuhan pakai menjadi terang, bersinar bagi semua orang, baik di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja, di mana saja Tuhan utus kami. Biarlah kami boleh menjadi terang Tuhan. Kami kecil memang terbatas, tapi biar Roh Kudus yang tanpa batas itu memakai kami semua menjadi alat dalam tangan. Terpuji nama dalam nama Yesus, mengucap syukur untuk terang Tuhan yang lain bagi kami malam ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Semua wajib dari anggota yaitu kita panitia membagikan amplop kepada jemaat yang ada di jemaat spesial. Kemudian ada juga sumbangan dari komisi-komisi. Jadi saya baca di sini ada komisi budget
5 juta. Kemudian komisi sekolah minggu ada 500.000, komisi pemuda 1 juta, komisi pelayanan perempuan 2 juta, pekerja 3 juta, dan semua sumbangan amplop yang dari anggota jemaat terkumpul 32 juta rupiah. Itu sumbangan wajib. Kemudian ada sumbangan sumbangan. Sumbangan dari anggota jemaat di sini ada tiga. Pertama, kami panitia mendapat sumbangan dari keluarga Bapak Presiden sebanyak Rp 30 juta. Kemudian sumbangan saudara juga dari keluarga Bapak Dewi Lorefa Rp 40 juta rupiah. Total sumbangan yang masuk dari sumbangan wajib dan sumbangan sukarela semuanya berjumlah 107 juta. Kemudian pengeluaran kami bagi seksi sesuai dengan rincian dan rencana beberapa panitia. Seksi acara kami keluarkan 11 juta. 11 juta rupiah. Kemudian perpuluhan 12 juta 200 ribu rupiah. Seksi konsumsi 30 juta rupiah. Seksi dekorasi 8 juta 500 rupiah. Seksi perlengkapan 13 juta rupiah. Kemudian untuk belanja kue di food gereja itu 5 juta 500 rupiah. Transfer untuk pembagian undangan Rp 1 juta rupiah. Bingkisan Natal Rp 6 juta 500 ribu rupiah. Transfer panitia 1 juta. Pengeluaran semua Rp 96 juta 100 ribu. Ya, dari total 109 juta 200 ribu dan pengeluaran 50 juta 100 ribu. Saldo ada 10 juta 900 ribu rupiah. Baik, kemudian ada sumbangan lagi berupa bahan dari anggota jemaat atau barang yang sumbangan yang dibacakan di sini. Berupa barang pertama panitia terima babi 1 ekor dari Ibu Mary Tigor. Kemudian kami terima lagi 1 babi ekor dari keluarga Bapak Pendeta Martin Sehingga 1 ekor lagi. Kemudian kami juga dapat bingkisan Natal dari Pusat Studi Winden dari Unify. Barangnya ada di belakang, cuma ada bingkisan dari yang membagikan kepada Alhamdulillah. Kemudian ada juga sumbangan berupa beras dan juga air minum oleh keluarga Yus Al-Fatih. Itu beras dan air mineral. Kemudian ada sumbangan lagi air mineral dari Ibu Dr. Ferdinand Lorefa.
terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat Tuhan yang rela memberikan sumbangan baik tenaga, pikiran maupun materi yang ada pada kita. Itu semuanya kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kemudian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada ucapan terima kasih kepada pertama Bapak Pendeta yang membawa kepada kami pada hari ini dan Tuhan memberkati Bapak dan seterusnya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada para Tuhan yang sudah hadir pada hari ini dari Bapak Sore, juga masih kota di sini dan juga Bapak Tuhan Bapak ini dari kelas sekolah yang sudah hadir atau mungkin tamu dari luar. Kebetulan ini datang dari Jayapura, terus hari ini ada bersama dengan kami di hari malam kemudian kenapa ini kami bersama panitia mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua dan Tuhan memberkati. Dan selanjutnya juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Praksi bersama tim yang sudah melakukan ujian di jemaat ini. Tuhan memberkati Bapak dan tim selanjutnya dimana-mana Tuhan memberkati. Kemudian juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat, baik anak-anak kami, bantuan tim musik, dan juga yang tadi mengatakan tadi jemaah guru dari sekolah minggu yang sudah membawa tujuan semuanya Tuhan memberkati dan terima kasih dan Tuhan memberkati. Mungkin laporan panitia yang kita sampaikan pada saat ini kurang lebih seperti ini. Mungkin ada anggota jemaat berpikir bahwa mungkin akan masa tahun lalu beda dengan tahun ini. Mungkin kami sebagai manusia pasti ada keterbatasan. Jadi pada kesempatan ini daripada dia menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan. Ke depan kita akan lebih baik lagi karena kami merayakan gereja usia yang ke-31 kita kira gereja yang cukup dewasa. Jadi kita ke depan juga kita jaga Tuhan yang sampaikan kepada kita. Kita seperti anak yang masih bersusu lagi, tapi kita orang dewasa yang memberikan sampah kepada teman-teman kami, memberikan cahaya di jemaat ini supaya baik kita keluarga maupun di mana saja keluarga kita akan memberikan dampak karena gereja itu cukup dewasa. Terima kasih. Saya kira apa yang panitia menyampaikan juga melakukan laporan dia sudah cukup sekian dan kurang lebihnya setelah saya Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Izinkan saya menyampaikan sebuah kata-kata dari pimpinan kelas kota Jayapura. Ketua hari ini ada di sini. Saya dengan Wasek datang ke sini mewakilkan dan bersampaikan. Tuhan yang utama-tama saya ada satu pesan tersendiri yang saya alami hari ini, yaitu dari saat berangkat dari rumah ada masih bangun jam 2 saya akan istirahat siang. Jam 14 ingat langsung saya lepasin bangun lagi kamar mandi. Masih pada saya datang. Puji Tuhan. Tetapi ini kuliku perjalanan sampai tiba di sini itu terkesan sendiri. Dan dalam kesan itulah saya berpesan untuk menikmati gereja. Sebab Yesus meletakkan gereja ini dengan penuh dan tantangan untuk menjadi pertumbuhan gereja yang kuat dan kokoh. Terus bersinar, maka diwarnai dengan tantangan itu mereka. Amin. Kamu sudah lewat itu, saya sudah terlalu siap banyak. Tapi itu sudah, Bapak sudah lewat itu tidak. Kita diwarnai. Jadi begitu lah. Kalau kita mau masuk, udah. Saya masuk.
orang kita. Begitu lah. Tapi itu nggak pernah mau mati datang lagi. Tapi begitu lah. Itulah kesan kami dalam mati. Begitu. Oleh karena itu saya pesan. Karena tema Natal itu, tema Natal itu yang sudah jadi bagian, sudah diimplementasikan, sudah ya melakukan, lalu menjiwai, memiliki, melakukan baru saya malam ini untuk mengajak kita belajar dari Yesus. Bagaimana bagi Israel? Saya tahu betul jemaat ini punya pos, mereka bangun di Asal Enam, Sami, gimana lagi? Begitu, bukan kita jadi besar baru hanya dia yang dulu tinggal tidak bisa bagi terang. Jadi saya pengalaman dulu. Saya sebut 5 tahun saya akhir periode saya bikin masalah bahwa kita berat dalam berapa tahun dari berat. Ya, kok mandiri kalau kata saya loh, patroli kok yang dulu. Dia itu mandu dari wajah apa mandu. Saya akhir periode 5 tahun saya pernah yang sama. Dan saya bikin spesial kedua saya. Begitu. Ya mati itu tidak bisa biar dengan begitu terus harus menjadi mana. Amin. Itu bagaimana itu situasi itu dalam. Iglesia bersinar bagi semua orang dalam segala aspek. Itu besar. Yang kedua, saya besar dalam kesempatan ini begitu. Saya dengar usia 31, masih ada emosi ya? Kalau masih ada emosi, maka bangun di depan. Kalau di sini deh, buang ini. Tidak boleh kita, tidak boleh menyalahkan diri di belakang. Harus di depan. Dari sini kita bangun ke dia di depan. Amin. Kalau tidak boleh, kita bangun. Ada apa? Tidak ada yang pagi-pagi emosi, pagi. Kalau pagi menjadi terang, gereja jangan di belakang. Padang depan. Bawa ketua sudah berbuat. Jadi gereja Indonesia harus supaya dia tetap ini Indonesia ada di sini. Begitu, ini besar. Besar ada 3. Yang ketiga adalah apa? Ada saja Indonesia. Tetapi kita bisa dengar kondisi yang bilang. Bangunan gereja itu Tuhan punya jadi tidak produktif itu Tuhan. Jadi kita bangun dulu baru sisa-sisa bersama-sama kumpul dalam kasih Tuhan. Apa? Ada jaga PPJ nama itu. Kalau kamu masih panitia Islam bekerja, jangan bagian ini. Bangun gereja Tuhan punya jadi tidak perlu kasih Tuhan. Usaha panitia tidak perlu kasih Tuhan. Jangan bagian ini. Tuhan punya, tetapi gereja Tuhan punya, tetapi yang melaksanakan tanggung jawab ada pastoral, ada penata-layanan. Tidak semua berjatuh. Jadi usaha panitia seperti kembalikan ke kekuatan. Bukan Tuhan punya jadi kita bikin dulu, nanti Tuhan pasti apa-apa. Saya pesan, bagian itu jangan. Kalau pikiran itu muncul, pikiran itu bukan dari terang, tapi pikiran gelap. Pekerjaan itu tidak akan berubah. Pekerjaan gelap adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah tipu muslihat, pura-pura, main-main, coba-coba. Kalau kali firman, itu namanya pekerjaan gelap. Pikiran itu Tuhan punya jadi sana, kerja betul-betul kaki. Pikiran, ini Tuhan punya jadi, gereja Tuhan punya jadi, benar-benar tidak ada dulu. Usaha politik kita bikin semua bangunan dulu. Awas, bangunan akan lulus. Bangunan akan berpindah, bangunan tidak akan jalan. Amin, gereja, amin. Nah, itu aja tegas-tegas. Tapi itulah. Saya biasa bilang teman-teman, kita datang dari kota Gembala dan kita sudah melewati mahasiswa dalam lingkungan pelaksanaan kota Gembala. Jadi kita di sini pasti dan kita awas. Hati-hati, bagian ini awas, bagian ini tidak, bagian ini tidak. Kalau kau bagian itu, bagian ini tidak. Kalau kau tidak, ini tidak, kau kembalikan di sini. Jadi kalau Indonesia mau bangun agama dengan Gembala dengan majelis ngasih pertanyaan kepada panitia, Gembala dengan waktu dengan majelis jadi pasti itu panitia kau kerja tidak boleh bermain. Kalau main-main itu orang yang mainkan bangun ini.
Hafiz. Silakan. Baik, terima kasih. Ini kita kasih kado ini karena kali ini hanya sementara di Indonesia. Tapi kado yang kekal yang Tuhan sediakan itu sudah. Jadi terima kasih banyak untuk kerjasama yang selama ini bila jemaat di Indonesia ini dengan Tuhan berkati Bapak bersama dengan Ibu dari kapal yang selama ini bersama untuk jemaat Indonesia. Terima kasih untuk berkati. Terima kasih. Saya 31 tahun di sini jemaat. Jadi seperti yang terpilih saya berkata 6 kali. Hari ini yang ke-6. Makanya itu kita tahu itu. Amin. Panitia dan seluruh segenap jemaat ini boleh membuka. Ini bagian dari kita menerima inspirasi kita serahkan kepada Ibu, nanti teman-teman yang lain sabar dan semangat mempersiapkan generasi muda menjadi berkat bersinar bagi semua. Upah di surga telah disediakan, di bumi apa lagi? Selamat berkati. Iya, mari bertepuk tangan. Nah, selanjutnya nih Pak Guru yang setia mengajar anak-anak bermain musik di taman bacaan. Terima kasih.